warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu owner dari outlet Migumik. Mungkin bisa langsung diperkenalkan, Mas? Dengan Mas siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Febriandi. Qadarullah, nih saya bukan ownernya sebenarnya. Nah, bagaimana awal usaha ini dibuat gitu, dibentuk? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas Rahmat. Kalau jualan Migumi ini dulu awalnya bukanya di Sisingamangaraja. Mangaraja tuh 3 tahun yang lalu, 2018 ya. Jadi 2020 awal, 2020 akhir, ketika zaman PSBB itu. PSBB, masih tau PSBB kan? Iya. PSBB Oktober atau November kita buka di sini. Di sana masih buka, cuma di sana outletnya paling 3 meja. Buat di sini baru kita buat manajemen gitu. Karyawannya kita handle, stok barang jelas, catatan uang masuknya jelas gitu. Paling itu aja sih. Nah, udah buka di sini Mei kemarin habis lebaran, kita yang di Sisingamangaraja kita geser buka outlet sekitar 25 meja lah, agak besar, lapang gitu. Cuma di sana kalau omset masih kalah jauh karena tempat lokasi yang bagus kan di sini. Cuma dulu pelanggan yang dari sana larinya ke sini rata-rata. Berarti untuk outlet itu baru 2 ya sama Dua. yang di sini? Iya. Cuma yang dulu buka di Sisingamangaraja. Yang pertama kali buka ya. Nah, untuk cara membranding usahanya ini sendiri gimana, Mas? Mungkin boleh dikasih tahu ke penonton. Kalau nge-branding sih, kalau selama yang dikasih sama owner lah, ibaratnya ilmu-ilmu yang dikasih sama owner ke kami di manajemen, itu paling yang pertama apa yang kita jual, barang apa yang kita jual. Misalnya kita jualan mie nih, uniknya di mana atau apa yang harus kita jual. Di Pekanbaru ataupun di Indonesia kan nggak ada yang namanya mangkok, mie pangsit mangkok kan nggak ada tuh. Nah, jadi ini mie pangsit mangkok apa sih gitu, orang jadi bertanya-tanya gitu, pengen nyoba. Dan ketika kita udah lempar ke pasar, kita buat makanan tuh harus berkesan lah gitu, rasanya, taste-nya gimana. Kalau misalnya rasanya tuh enak, orang bakal datang lagi. Terus sembari mereka bakal datang lagi, ada faktor lain kayak harga, menjual enggak gitu. Kita jual murah, orang datang rame enggak. Kita jual mahal, orang tetap rame enggak. Itu aja sih paling. Gimana cara membrandingnya? Kalau masalah nama sih masalah rezeki sih. Kita kasih nama ini, kalau memang rezekinya bakal rame, ya bakal rame. Nah, mungkin bisa dikasih tahu juga untuk usaha di Migumik ini berapa jumlah yang kira-kira habis nih untuk seharinya, dan di masa PPKM sekarang ini mungkin bisa di. Kalau untuk menu kita ada 7 menu andalan. 3 mie pangsit, itu mie pangsit mangkok, tanpa mangkok maupun bakso campur. Terus di bakso kita ada 4, bakso kosong biasa, bakso kosong spesial, mie bakso biasa, mie bakso spesial. Ada 7 menu. Dari 7 menu itu kalau kita totalkan item bisa sampai 500 porsi lah. 400 sampai 500 porsi. Berarti itu lumayan. Ya lumayan. Alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah. Kita kalau ngelihat omset, kita tengok jumlah karyawan kan. Kalau karyawan kita rame, berarti omset kita besar. Kalau total karyawan di sini ada 11, 5 di pagi, 6 di sore. Kalau di Sisingamangaraja ada 4. Ada 8, 4 pagi, 3 pagi, 4 sore. Cuma di masa PPKM ini karena kita terkendala dine-in kan, dine-in cuma 25%, karyawan kita liburkan lah. Jadi jadwalnya diatur. Yang biasanya pagi itu masuk 5, masuknya 3. Gitu. Nah, bagaimana cara Abang nih untuk memanage usaha Migumik ini sendiri? Memanage dalam artian apa dulu nih? Ya, bisa dalam artian usahanya sendiri nih.
gimana ya, yang namanya kalau kita usaha makanan, yang pertama tuh sama kayak branding tadi ya, apa yang kita jual nih. Kalau misalnya yang kita jual nih oke, kita udah berani letak ke pasar, berapa harga yang kita letak. Kalau misalnya udah oke, terus pencatatannya harus jelas. Misalnya kita beli bahan baku sekian, dicatat sedetail mungkin, sampai minyak mie atau minyak atau bumbu bakso itu cuma 20 liter 20 mililiter, kita harus tahu kemana larinya, dicatat. Itu gunanya manajemen. Kalau di tempat-tempat lain kan biasanya kalau skala tukang bakso, tukang mie ayam, Iya, tidak. dia modal 500.000 hari ini, malam ini dia dapat berapa, 1.500.000, berarti dia untung 1 juta kan gitu. Kalau kita nggak bisa gitu, kita harus hitung per item. Misal kita ngeluarin sawi, kita belanja 10 kilo untuk berapa porsi, terus di manage-nya masalah stok kita hitung, ketahanan bahannya kita hitung, sampai apa ya, barang-barang titipan tuh kita hitung juga berapa keuntungan yang harus kita ambil. Kan ada barang-barang titipan tuh. Di sini juga barang titipan ada yang ini sih, ada yang primadona lah, kayak sate telur, sate kerang gitu. Primadona lah di sini. Untuk tips dan triknya mungkin boleh dikasih tahu Bang. Kalau usaha dari itu. kami sih triknya yang pertama tuh masalah agama sih, masalah keyakinan, bertakwa sama Allah tuh, itu yang paling utama tuh. Kita mau lakukan usaha tuh apapun usahanya, kita harus bertakwa sama Allah, kita cari yang halal, akadnya kita harus pelajari, kita harus tahu yang mana yang haram, yang mana yang halal. Misal transaksinya seperti ini, halal nggak nih? Kita jalani. Makanya kita harus cari dulu ilmunya, baru kita berdagang. Karena kan kalau kita berdagang nih apa ya, tidak ada orang pegawai kalau misalnya dia kaya dicurigakan. Kalau pedagang kaya wajar, karena dia usaha. Tiap produk cuan kan. Misalnya satu produk 30.000 untungnya, kalau udah 100 produk dia jual sehari, udah berapa puluh juta. Ya paling itu sih, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ada inovasi kan. Inovasi ini gimana caranya kita bertahan di kompetisi. Sama kayak kita ambil kisah telepon seluler Nokia, tahu kan? Kalau Nokia itu mereka sempat merajai ponsel lah di zaman 2000-an, dan mereka nggak bisa berbasis Android. Tiba-tiba masuk Android, masuk iPhone, mereka tumbang. Ya kita harus ada inovasi gitu. Ketika ada ojol, Grab, Gojek datang, kita harus sambut gitu. Nah, ibaratnya nambah ini kita juga, nambah pendapatan kita juga. Yang dua itu deh tadi, bertakwa sama Allah, yang kedua inovasi. Mungkin yang terakhir nih Bang, Yang bisa terakhir. disampaikan juga ke teman-teman yang lagi nonton, kira-kira apa inovasi kedepannya untuk Migumik biar teman-teman juga bisa lebih tertarik nih untuk datang sini, khususnya yang di daerah Pekanbaru. Kalau untuk inovasi untuk saat ini, kami masih belum belum mau ke arah yang terlalu jauh. Kita mau perbaiki yang dalam dulu, seperti masalah stok. Kita mau hitung dulu nih, kita hitung dulu betul-betul berapa stok kita keluar. Kadang kan masih ada miss nih, dari laporan kawan-kawan di outlet melaporkan baksonya keluar 50, rupanya pas penjualan cuma 49. Kemana itu? Kita cari dulu, kita mau rapiin itu. Jadi kalaupun misalnya ini berkembang, tentu investor bakal datang, buka di sini dong gitu. Nah, kalau transparansi kita bagus, kembali yang pertama tadi kan, kita harus jujur dalam berusaha, nggak boleh halal haram gitu kan, nggak boleh licik lah dalam berusaha. Itu tadi kita mau perbaiki yang di dalam dulu, masalah stoknya gimana, masalah penjualannya gimana gitu ya. Terus kalau masalah harga sih, kami nggak takut sih jual harga mahal.
Nah kita kan apa ya, ada barang, ada kualitas barang, ada ini kan. Cuma ya itu tadi, banyak tenan-tenan yang besar tapi mereka tetap besar. Contohnya lah kayak Pizza Hut, mereka jual barang mahal. Kayak Marugame Udon kan jual barang mahal, tapi ada juga pasarnya. Kayak resto pagi sore, makan di situ bawa uang 50.000 nggak cukup untuk sendiri, mesti bawa uang 100.000 kan. Itu tadi, masalah harga kami nggak takut sih, karena rezeki kan dari Allah ya. Paling ya kami memperbaiki inilah, paling memperbaiki yang kurang aja lah, apa yang produk yang udah kami keluarkan. Paling mungkin ada luncuran menu terbaru, mungkin paling itu aja sih. Terima kasih Mas Rahmat untuk cerita sedikitnya, kepada memberikan pengalaman lah kepada penonton yang mungkin lagi nonton sekarang. Dan mungkin bisa dikasih motivasi sedikit nih untuk penonton yang mungkin mau memulai usaha cuman dia bingung atau masih takut gitu. Oh iya, kalau misalnya punya usaha, pengen punya usaha, yang pertama tuh yang ditanamkan dalam diri itu jangan malas saja sih. Makasih ya Mas Rahmat sekali lagi untuk wawancara pada sore hari ini. Dan buat teman-teman yang ingin datang ke Mibumik, alamatnya ada di Jalan Sumatera nomor 41. Jangan lupa mampir dan cicipi berbagai macam menu makanannya. Baik, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.